Alin tinggal bersama adiknya. Usai kehilangan kedua orang tuanya, Alin yang tertekan ekonomi pun memikirkan cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang banyak. Ia lantas memutuskan untuk ikut bersama 3 temannya merampok sebuah rumah tua. Tapi mereka terjebak dengan sosok bahaya di dalamnya yang mengincar nyawa mereka. Berikut alur film Pemukiman Setan 2023. Hai teman-teman, selamat bergabung dengan channel Go Film, channel yang membahas alur film bagi teman-teman semua yang malas menonton film. Konten di video ini adalah full spoiler, jadi bagi teman-teman yang tidak ingin terkena spoiler dan ingin merasakan pengalaman menonton yang lebih baik, saya izinkan untuk skip video ini dan keluar. Silahkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika masih tidak mengerti setelah menonton filmnya, baru kembali lagi. Terima kasih. Dibuka dengan adegan seorang wanita yang dikenal sebagai dukun di kampungnya bernama Mbah Sarap yang sedang diadili oleh sekelompok masyarakat. Mbah Sarap akan dihukum penggal karena masyarakat setempat menuduhnya sudah menyantet sesama manusia. Namun Mbah Sarap berdalih bahwa dia sedang menolong seseorang. Masyarakat yang tidak percaya malah melempari dirinya menggunakan batu. Mbah Sarap ditengkurapkan di atas batu, kemudian kepalanya dipenggal. Namun pada labuhan pedang pertama kepalanya tidak langsung putus. Setelah berkali-kali tebas, akhirnya kepalanya putus. Darah mengalir deras, tetapi diperlihatkan bahwa mata Mbah Sarap yang masih melotot melihat sekitaran. Hal tersebut membuat warga kampung panik histeris bertebaran. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alin dan cantik jelita yang sedang membeli makanan. Sepulang membeli makanan, Alin malah dibuntuti oleh 2 orang pria. Dirinya kemudian diserang oleh kedua pria tersebut. Perut Alin ditendang dan Alin jatuh tersungkur. Rupanya Alin dibuntuti oleh debt collector yang sedang menagih hutang bapaknya. Alin menjawab bahwa mereka telah sepakat membayarnya di kemudian hari, bukan malam ini. Namun, si penagih hutang tidak mau dan harus membayarnya malam ini. Alin yang jengkel lantas menyerang si penagih hutang dengan menusuk lehernya menggunakan pecahan botol kaca. Alin meminta untuk 3 hari lagi dan akan melunasinya. Akhirnya, si penagih hutang lari setelah lehernya yang mengeluarkan banyak darah. Macam-macam lo ya. Apa lo lihat? Lu pikir gua takut? Kita ke rumah sakit sekarang. Alin memiliki seorang adik laki-laki yang sedang sakit. Adiknya mengeluh lapar setelah seharian belum makan. Alin yang hanya membawa makanan yang tadi dibelinya di pedagang kaki 5 rupanya cukup membuat adiknya senang bahagia karena kakaknya membawa makanan. Adiknya Alin dengan lahap menyantap makanan yang dibawa kakaknya tersebut. Alin hanya bisa menatap adiknya yang penuh lahap menyantap makanan. Alin sangat menyayangi adiknya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba terjadi anomali pada Alin. Alin seketika terbangun di sebuah tempat yang tidak tahu ada di mana. Saat sedang menjelajahi tempat tersebut, tiba-tiba sesosok makhluk menyeramkan muncul di belakang Alin. Rupanya itu adalah hantu bapaknya Alin dengan wujud yang menyeramkan. Wajahnya hancur sebelah dan kepalanya bolong sampai kelihatan otak di dalamnya. Namun, rupanya itu semua hanya mimpi buruk yang dialami Alin. Ikut sama bapak dan kamu akan terus bapak siksa. Malam harinya, Alin bergegas mandi dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Alin kemudian melewati pintu tempat tinggal temannya yang bernama Gani yang sedang ribut dengan Fitrah. Rupanya, Alin sedang bermasalah dengan Fitrah. Kerja Alin sendiri rupanya ikut bergabung dengan komplotan yang akan melakukan aksi maling di sebuah rumah. Gani melarang Alin untuk ikut maling. Dia punya beberapa uang untuk membiayai hidupnya. Namun, Alin tetap menolak dan harus tetap ikut dengan komplotan Fitrah. Terusan dia bojomu iku. Dia orang tuh yang tegas, kuat dan tangguh dalam menghadapi masalah. Di sini kita diperkenalkan dengan komplotan maling tersebut.
Ada Zia, Fitrah, Gani, dan Alin sendiri yang ikut bergabung. Alin diberi nasihat oleh Zia bahwa Gani dan Fitrah sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Jadi, kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, Alin akan menerima akibatnya. Alin yang mendengar ancaman tersebut hanya bisa tertunduk diam. Yang Alin inginkan adalah uang, jadi apapun resikonya akan Alin terima. Rempang gebetanmu yang terakhir aku sama Gani. Itu keluar. Mereka kemudian berangkat. Sampai tiba waktu pagi hari, mereka melewati sebuah hutan. Dan dari dalam mobil, mereka memantau rumah yang akan jadi incaran mereka menggunakan teropong. Mereka dapat info dari Bang Dodi yang mengatakan bahwa rumahnya kosong. Namun, di halaman depan tampak terparkir sebuah mobil. Saat akan melanjutkan panggilan, tiba-tiba saja sinyal macet. Gani dan Fitrah kemudian keluar untuk mencari sinyal. Namun, tetap tidak ada. Fitrah dan Gani tiba-tiba saja ribut tentang keadaan Zia. Zia yang melihat keributan tersebut lantas keluar mobil. Namun, tiba-tiba penyakit Zia kambuh dan mereka berdua seketika panik. Namun, Zia mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Malam harinya, tiba-tiba Alin mengalami anomali dan seketika dia berteriak. Hal itu lantas membuat Fitrah marah kepada Alin karena berteriak. Mereka kemudian bersiap-siap untuk masuk ke rumah tersebut. Tampak dari depan, rumah tersebut memiliki gerbang pagar yang sangat tinggi. Mereka kemudian perlahan-lahan menyelinap masuk ke dalam rumah yang tampaknya kosong tersebut. Keadaan rumah sangat gelap gulita dan berdebu. Gani ditugaskan untuk mengurus lantai 1, sedangkan Fitrah naik ke lantai 2. Gani berpesan, ambil secukupnya, jangan serakah, katanya. Agak lain emang maling ini. Alin masuk ke sebuah kamar yang sedang terang hidup lampu. Di lain sisi, Gani masuk ke sebuah kamar yang gelap. Gani kemudian menemukan beberapa jam tangan mewah yang tersusun rapi di dalam laci. Di sisi lain, Fitrah menemukan barang-barang antik yang dapat dijual mahal. Secara tidak sengaja, Gani malah menemukan segepok kumpulan uang. Pindah ke Alin yang sedang sibuk mencari barang berharga. Tiba-tiba saja, pintu menutup dengan sendirinya. Alin menemukan beberapa perhiasan antik berwarna hijau stabilo. Kemudian dikagetkan dengan bunyi dentingan jam klasik. Tiba-tiba Gani menemukan potongan kepala yang lantas membuatnya kaget. Alin juga mengalami gangguan mistis. Alin mengira itu adalah Bagas dan Alin mengikutinya. Di tempat yang sama, Fitrah juga mengalami hal mistis berupa bayangannya yang tiba-tiba mengalami anomali mengeluarkan bayi. Hal itu membuat Fitrah ketakutan setengah mati. Alin dan Gani kemudian menemukan sebuah anggota keluarga yang tewas di ruangan bawah. Rupanya masih ada satu orang yang selamat. Gani yang berusaha menolong wanita tersebut ternyata selalu dihalangi oleh pagar goib yang ada pada dirinya. Entah itu ulah siapa, saya juga tidak tahu. Alin yang melihat usaha Gani sia-sia berinisiatif membelah tali tersebut menggunakan kapak dan akhirnya bisa. Fitrah kaget melihat seseorang yang mereka bawa. Mereka kemudian bergegas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Namun, pas pintu dibuka, mereka malah menemui tembok yang ada. Rupanya, semua pintu telah menjadi tembok. Mereka jadi terjebak dan tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Fitrah yang memiliki emosi setipis tisu malah ngamuk-ngamuk enggak bisa keluar. Tanpa pikir panjang, Fitrah marah meledakkan gas yang dikiranya bisa menghancurkan tembok yang menghalangi pintu. Namun, rupanya usahanya sia-sia. Fitrah yang emosi menuduh semua ini terjadi karena Alin. Sikap Fitrah yang hanya saling menuduh juga tidak ada gunanya. Gani kemudian menyarankan Fitrah dan Alin untuk mencari jalan keluar. Pasti ono jalan. Tiba-tiba Gani yang sedang sendirian menjaga wanita tersebut mengalami genjutsu pada dirinya. Rupanya wanita yang dijaga Gani kerasukan arwah seorang dukun sakti yang ada di awal film tadi. Penglihatan Gani diubah antara versi dunia nyata dan dunia gaib.
Di dunia nyata sebenarnya yang menemui Gani adalah Fitrah, namun yang dilihat Gani adalah wanita kesurupan yang menyeramkan tersebut bernama Sukma. Gani kemudian menyerang wanita tersebut, padahal sebenarnya yang diserang Gani adalah Fitrah. Fitrah merasa sangat heran dan berusaha menghindari serangan Gani yang sedang menggunakan pisau tersebut. Gani berhasil melukai Fitrah, namun Fitrah berhasil menendang Gani sampai terpental jauh. Wanita hantu tersebut terus membisikkan kata-kata yang menghantui pikiran Gani. Di sisi lain, Fitrah yang berusaha melindungi dirinya dan bersembunyi di sebuah kamar, tiba-tiba tubuhnya kemasukan kelabang yang kemudian menggerayangi tubuhnya. Fitrah yang merasa ketakutan berusaha membunuh kelabang yang ada di dalam tubuhnya dengan cara menusuk badannya menggunakan pisau. Namun naas, Fitrah keterlaluan menusuk dirinya hingga menyebabkan dirinya tewas sendiri. Pindah kepada Zia. Zia berusaha menghubungi Fitrah menggunakan HT. Kemudian Fitrah membalas bahwa dia ada di halaman depan. Namun kita tahu bahwa Fitrah telah mati. Siapa yang membalas panggilan Zia? Tiba-tiba saja wanita kesurupan tersebut muncul dari atas pohon dan mengagetkan Zia. Zia yang cemas lantas memukul wanita tersebut sampai terpental. Rupanya wanita tersebutlah yang telah menjawab panggilan Zia. Zia yang emosi lantas menampar wanita tersebut berkali-kali. Namun hanya dibalas ketawa cekikikan oleh wanita tersebut. Zia yang menyadari bahwa dia hantu setelah menamparnya sampai kepalanya berputar 270 derajat memutuskan untuk lari. Namun di pertengahan larinya, Zia keburu meninggal karena serangan jantung yang dialaminya. Scene berpindah pada Alin yang sedang mencari Bagas di rumah tersebut. Padahal sebenarnya Bagas ada di rumahnya. Saat menghidupkan lampu, Alin kaget melihat patung manekin berdiri di depannya. Tampak sekilas kelabang penyihir jatuh ke pundak Alin dan masuk ke dalam bajunya. Alin tidak menyadari akan hal itu. Alin lanjut mencari Bagas dan menemukannya sedang menonjokkan kepalanya ke dinding. Alin berusaha mendekati dan Bagas kemudian menunjukkan koran seraya menutupi wajahnya. Namun tiba-tiba setelah Alin melihat isi koran tersebut, Bagas langsung hilang di hadapannya. Tiba-tiba saat menoleh ke belakang, patung manekin langsung ngejegrek di hadapan Alin. Dan tiba-tiba saja muncul hantu zombie papanya Alin yang berteriak memanggil Alin. Alin kemudian kabur dari kejaran hantu bapaknya tersebut. Tiba-tiba saja muncul seorang pria yang kita sebut saja si A. Si A ini kemudian menghipnotis Alin dan menyelamatkan Gani yang sedang pingsan. Si A berkata mereka rupanya terkena santet yang dapat menyebabkan mereka menjadi gila. Asal-usul si A ini tidak dijelaskan di sini dari mana munculnya. Si A kemudian bertanya kenapa mereka melepaskan perempuan tersebut, kenapa mereka ada di rumah tersebut. Si A menjelaskan bahwa perempuan yang mereka lepaskan sangat berbahaya. Si A menceritakan bahwa dia 20 tahun yang lalu ditugaskan membunuh para pengguna ilmu hitam untuk kejahatan. Rupanya si A ini adalah keturunan darah biru dari sebuah kerajaan. Tepat di rumah ini juga rupanya si A berupaya untuk menghentikan perewangan ilmu hitam kepada wanita tadi. Alin dan Gani kemudian diperlihatkan kembali ke zaman di mana saat dukun dipenggal kepalanya. Mereka diperlihatkan masa saat terjadi kekacauan di awal scene tadi. Di sini, A menjelaskan bahwa ilmu dukun sakti ini sangat kuat. Bahkan setelah kepalanya putus, dia masih bisa berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia dan perewangannya yang bernama Wejid akan hidup kekal selamanya. Sumpah tersebut diucapkan dukun tersebut sampai lahir keturunan yang wetonnya sama dengan dukun tersebut, yaitu Sukma. Sukma rupanya adalah wanita yang kesurupan tadi. Dia mewarisi kekuatan dukun sakti tersebut. Si A menjelaskan sumpah tersebut hanya dapat dimusnahkan dengan menggunakan keris sakti terpilih. Scene kemudian diperlihatkan flashback saat si A menggagalkan ritual perewangan yang dilakukan oleh para pengikut dukun sakti tersebut. Si A berhasil menggagalkan ritual tersebut.
Si A kemudian mengikat Sukma dan memaku tanah di sekeliling Sukma. Saat proses pemakuan yang terakhir, tiba-tiba Sukma mencekik si A, namun si A berhasil menyelesaikan pemakuan tanah yang terakhir. Si A berpesan kepada Alin bahwa dia merasakan badan Gani telah dingin dan bau tanah. Sepertinya firasat si A mengatakan bahwa Gani akan meninggal. Si A kemudian berpesan pada Gani bahwa sampaikanlah kata-kata terakhir sebelum berpisah dengan Gani. Mereka kemudian bergegas untuk menemukan keris sakti tersebut. Gani kemudian menemukan jalan di dalam sumur. Di dalam sumur tersebut, rupanya ada tangga yang mengarah ke bawah. Mereka kemudian masuk satu persatu ke dalam sumur tersebut. Namun, rupanya di ujung jalan malah jurang dalam. Mereka kemudian terjatuh ke bawah satu persatu. Energi batu langitnya begitu kuat di tempat ini. Segera menemukan Sirma Peteng untuk menghentikan Sukma. Scene memperlihatkan Sukma yang sedang mukbang ayam hidup-hidup di kandang ayam. Tiba-tiba saja, Sukma dan Alin terhubung satu sama lain. Mata Alin kemudian memerah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berpindah pada si A dan Gani. Mereka baru menyadari bahwa Alin tidak ada. Tiba-tiba saja, Alin bernyanyi tembang Jawa. Si A yang mengetahui lagu yang dinyanyikan Alin merasa sangat cemas. Alin yang sedang kesurupan rupanya menunjukkan jalan bahwa dia telah menemukan keris yang mereka cari. Namun, si A melarang untuk tidak membuka keris tersebut. Alin yang dalam mode ultimate langsung membuka keris tersebut dan terjadi ledakan yang sampai melemparkan Gani, dan si A juga sampai membuka segel dinding batu yang menghalangi pintu rumah tersebut. Mereka semua kemudian terlempar keluar dari dalam bawah ruangan tersebut. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa Sukma yang mendekat ke arah mereka. Sukma meminta keris laknat tersebut. Terjadi pertarungan antara Sukma dan mereka. Si A kemudian menyuruh Gani dan Alin lari, dan si A yang mengurus pergerakan si Sukma. Alin dan Gani berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun, di sisi lain, si A malah berhasil ditaklukkan oleh Sukma dengan cara mencabut tangan si A. Kang Arah. Kabeh. Sukma kemudian membangkitkan mayat yang telah dibunuh oleh si A tadi dan mengejar Alin beserta Gani. Alin berhasil keluar dari depan gerbang, namun rupanya Gani malah tidak ingin keluar dan tetap berada di dalam bangunan tersebut untuk melawan makhluk tersebut. Gani kembali untuk membawa Zia dan Fitrah, namun tiba-tiba Gani disambar oleh zombinya Fitrah. Gani bersama Zia kemudian tewas dibukbang oleh sahabatnya sendiri. Dari kejauhan, Alin diledek oleh Sukma dengan memperlihatkan tangan si A yang dibawanya. Alin yang panas melihat hal tersebut memilih untuk kembali masuk ke dalam dengan tancap gas menggunakan mobil yang langsung menabrak dan menggencet Sukma. Kau kasih bodohnya. Setelah menabrak Sukma, Alin kemudian membunuh para zombie yang sedang mukbang tubuh Gani menggunakan keris sakti tersebut. Namun di penghujung, Gani melarang Alin untuk membunuh sahabatnya, Fitrah. Tak disangka, Gani pun seketika berubah menjadi zombie juga. Alin hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba saja, Sukma hidup kembali dan melepaskan tubuhnya dari gencetan mobil. Alin yang panas dada kemudian berduel melawan Sukma. Duel sengit antara Sukma dan Alin pun terjadi. Alin dengan mudah melawan Sukma, namun Sukma menunjukkan kekuatannya. Dia merubah penglihatan Alin menjadi bapaknya yang sedang ditusuk. Alin kemudian terlempar, namun Alin berhasil kembali merebut keris yang juga ikut terlempar. Alin akhirnya berhasil membunuh Sukma dengan cara memenggal kepalanya. Ending memperlihatkan Bagas yang bertanya kepada kakaknya, di mana Kak Gani.
Namun, Alin hanya bisa menjauh setelah ingat kejadian semalam. Di luar, Alin dihampiri oleh debt collector dan berhasil membayar lunas hutang bapaknya. Debt collector tersebut meledek Alin dengan mengajaknya ke hotel. Namun, Alin mengancam dengan mengiris kembali leher si debt collector. Tiba-tiba saja, keris yang digunakan Alin bergetar. Plot twistnya, si A kembali muncul dan menenangkan keris yang sedang dipegang Alin. Alin rupanya ditunjuk jadi penerus pemegang keris sakti tersebut. Film pun selesai. Bagaimana filmnya? Asik bukan? Niat maling, berujung petaka dan ketemu dukun santet sakti. Jujur, saya sendiri tidak mengerti makna dari kata pemukiman setan di sini. Soalnya, saya tidak menemukan pemukiman di filmnya. Mungkin pemukiman yang dimaksud di sini adalah para iblis yang bersemayam di dalam rumah tersebut. Atau pemukiman di sini merujuk pada adegan zombie-zombie yang dihidupkan oleh si dukun santet. Entahlah, saya tidak bisa berteori, hanya penulis filmnya saja yang tahu. Saya sendiri memberikan rating 8 dari 10 untuk film ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini.